Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Bread Fair Search yang beranggotakan 1. Marwan, 2. Takdir, 3. Muhammad Surya Ramadan, dan 4. Muhammad Musakir Remset. Definisi BVS atau Bread Fair Search. Bread Fair Search adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara preorder, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang ada tadi dikunjungi. Demikian seterusnya jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada art D dikunjungi lebih dahulu sebelum simpul-simpul pada art D tambah 1. 2. Algoritma ini memerlukan sebuah antrian queue untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Simpul-simpul ini diperlukan sebagai acuan untuk mengunjungi simpul-simpul yang bertetangga dengannya. Tiap simpul yang telah dikunjungi masuk ke dalam antrian hanya satu kali. Algoritma ini juga membentuk tabel blockchain untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi sehingga tidak ada simpul yang dikunjungi lebih dari satu kali. Definisi BVS Bread Fair Search. Kelebihan dan kekurangan BVS. Kelebihan BVS tidak akan menemui jalan buntu. 2. Jika ada satu solusi, maka BVS akan menemukannya, dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. B. Kekurangan BVS. 1. Membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon. 2. Membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan mengunjungi n level untuk mendapatkan solusi pada level kedua. Untuk materi selanjutnya, saya akan mempersilahkan saudara saya, yaitu Muhammad Surya Ramadan. Untuk materi berikutnya akan saya bacakan, yaitu fungsi Bread Fair Search. Bread Fair Search dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah dalam teori grafik. Misalnya, 1. Menjalin pengumpulan sampah, algoritma Cheene. 2. Menemukan jalur terpendek antara dua node dan P dengan panjang jalur diukur dengan jumlah tepi keuntungan lebih dari depth first. 3. Mundur penomoran jala Cantil-Mikke. 4. Metode Fulkerson untuk menghitung aliran maksimum dalam jaringan aliran. 5. Serialisasi atau deserialisasi pohon biner. VS serialisasi dalam urutan yang diurutkan memungkinkan pohon untuk dibangun kembali secara efisien. 6. Konstruksi fungsi kegagalan dari pencolokan pola ahokrasi. 7. Pengujian bipartitenas dari suatu grafik. 8. Menerapkan algoritma paralel untuk menghitung penutupan transitif grafik. BVS observation. Optimalitas selalu menemukan jalur terpendek tapi paling sedikit. Dalam grafik tidak berbobot, menemukan jalur biaya optimal. Dalam grafik berbobot, biaya tidak selalu optimal.
pengambilan lebih sulit untuk merekonstruksi urutan sebenarnya dari simpul atau tepi di jalur setelah Anda menemukannya. Secara konseptual, BVS mengeksplorasi banyak kemungkinan jalur secara berlangsung secara paralel sehingga tidak mudah untuk menyimpan larik atau daftar jalur sedang berlangsung. Solusi: kita dapat melacak jalur dengan menyimpan pendahulu untuk setiap simpul. Dalam kurung, setiap simpul dapat menyimpan referensi ke simpul sebelumnya. DVS menggunakan lebih sedikit memori daripada BVS. Lebih mudah untuk merekonstruksi jalur setelah ditemukan, tetapi DVS tidak selalu menemukan jalur terpendek. BVS melakukannya. Tampilannya seperti di layar tersebut. Kita dapat melihat contohnya. Algoritma BVS. Langkah 1. Pilih salah satu simpul secara acak untuk mulai melintasi. Langkah 2. Kunjungi node yang belum dikunjungi yang berdekatan. Langkah 3. Tandai sebagai dikunjungi di array boolean dan tampilkan. Langkah 4. Masukkan node yang dikunjungi ke dalam antrian. Langkah 5. Jika tidak ada node yang berdekatan, hapus node pertama dari antrian. Langkah 6. Ulangi langkah di atas sampai antrian kosong. Oke, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Takdir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Saudara Surya. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Surya. So, kode BFS. Algoritma BFS atau G mengimplementasikan traversal pencarian luas pertama dari grafik tertentu. Input grafik G sama dengan VE. Output grafik G dengan simpulnya ditandai dengan bilangan bulat berturut-turut dalam urutan yang berkunjungi oleh traversal BFS. Tandai setiap simpul dalam V dengan 0 sebagai tanda tidak dikunjungi. Hitung 0 untuk setiap simpul V dalam V. Lakukan jika V ditandai dengan 0. BFS V mengunjungi semua simpul yang tidak dikunjungi yang berhubung ke simpul V dengan jalan dan nomor mereka dalam urutan mereka dikunjungi melalui jumlah variabel global. Hitung contoh tambah 1, 2, tandai V dengan hitungan dan inisialisasi antrian dengan V sementara antrian tidak kosong. Lakukan untuk setiap simpul W dalam V berdekatan dengan simpul depan. Lakukan jika W ditandai dengan 0. Hitung con ditambah 1, 2, tandai W dengan hitungan, tambahkan W ke antrian, menghapus simbol depan dari antrian. Implementasi contoh kasus atau soal BFS. Kita bisa lihat gambarnya. Gambar antrian A atau cek A. A bukan solusi, maka simpul di output. B, C. Cek B bukan solusi, maka simpul di output. C, D. Cek C bukan solusi, maka simpan di output. E, D. Cek E bukan solusi, maka simpan di output.
DF, cek D, D bukan solusi, maka simpan di output. F, cek F, F merupakan solusi, maka simpan di output dan proses selesai. Output A, B, C, E, D, F. Berdasarkan langkah-langkah di atas, dapat disimpulkan dengan breadth-first search BFS didapat jalur yang paling optimal adalah jalur A, B, C, E, D, F. Berikut implementasi penyelesaian dalam bahasa pemrograman Python. Kita bisa lihat inilah contoh penyelesaian dalam bahasa pemrograman Python. Kita bisa lihat seperti inilah contohnya dalam bahasa pemrograman Python. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudara Marwan. Saya persilakan kepada Saudara Marwan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan oleh Saudara Takdir. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai persentase kami. Nah, untuk materi di sini mengenai contoh kasus pencarian lintasan terpendek dengan BFS. Nah, adapun contoh untuk mencari lintasan terpendek itu dengan menggunakan algoritma BFS. Nah, caranya itu adalah diketahui sebuah kota dengan memiliki inisial seperti yang telah ditunjukkan di bawah ini, yang dimana jarak antar kota dibentuk dengan sebuah graf, dan contohnya itu dapat kita lihat di bawahnya ini. Nah, itu seperti demikian contoh soalnya. Nah, mungkin di antara teman-teman sekalian setelah melihat mengenai contoh soal tersebut timbul pertanyaan. Nah, pertanyaannya, sebutkan rute yang akan ditempuh untuk mencapai kota nomor 8 dengan titik awal perjalanan adalah kota nomor 1. Kemudian gunakan algoritma BFS. Maka dengan menggunakan algoritma BFS, rute tercepat yang didapat adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, rute tersebut didapat dari pencarian secara melebar. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk yang pertama-tama, pointer menunjukkan pada daun yang ada sebelah kanan, yaitu nomor 2. Dan dalam kurungnya itu 1 dan 2. Kemudian setelah itu proses dilanjutkan pada tetangga nomor 2, yaitu nomor 3. Dengan dalam kurungnya 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya mengarah pada tetangga terdekat, yaitu nomor 4. Dalam kurung 1, 2, 3, dan 4. Kemudian pointer mencari tetangga nomor 4. Namun karena tidak ada, maka pointer kembali ke kota nomor 2 dan masuk ke daun berikutnya, yakni nomor 5. Kemudian prosesnya diulang sehingga pointer tersebut menjadi angka 8. Saya rasa seperti demikian. Dan untuk lebih lengkapnya di sini telah kami cantumkan mengenai implementasi BFS pada game. Di sini kami mengambil pada game catur. Alasannya karena dalam permainan catur,
Tepatnya permainan akhir adalah tahapan permainan ketika beberapa sebuah yang masih tersisa di atas papan, garis antara permainan dengan tengah, dan permainan akhir seringkali tidak jelas dan dapat terjadi secara bertahap dengan pertukaran cepat. Beberapa pasangan bidak yang memiliki karakteristik yang berbeda dari permainan tengah, dan para pemain juga memiliki perbedaan strategis yang berbeda. Secara khusus, pion menjadi lebih penting karena permainan akhir seringkali berkisar pada upaya untuk mempromosikan poin dengan menaikkannya ke peringkat ke-8. Raja yang harus dilindungi di tengah permainan karena ancaman skatmat menjadi bagian yang kuat di akhir permainan. Itu bisa dibawa ke tengah papan dan bertindak sebagai bidak penyerang yang berguna. Permainan akhir yang paling sederhana telah terselesaikan dengan hasil 3 kondisi. Yang pertama, menang, kalah, ataupun seri. Permainan terbaik oleh kedua belah pihak diketahui dalam buku teks serta karya referensi mengajarkan permainan terbaik. Sebagian besar permainan akhir tidak terpecahkan dan buku teks mengajarkan strategi dan taktik yang berguna untuk mereka. Tubuh teori catur yang ditujukan untuk permainan akhir dikenal sebagai teori permainan akhir. Dibandingkan dengan teori pembukaan catur yang sering diubah, memberi jalan bagi posisi permainan tengah, yang tentunya jauh dari popularitas. Teori permainan akhir itu ternyata dapat berubah. Dan perlu juga diketahui teman-teman sekalian bahwa banyak studi permainan akhir telah disusun posisi permainan akhir yang diselesaikan dengan menemukan kemenangan bagi putih ketika tidak ada cara yang jelas untuk memenangkan atau seri ketika tampaknya putih harus kalah. Dalam beberapa komposisi posisi awal tidak mungkin terjadi dalam permainan yang sebenarnya. Tetapi jika posisi awalnya tidak begitu eksotis, komposisinya terkadang dimasukkan ke dalam teori permainan akhir yang dapat dikurang dan dirubah. Banyak studi permainan akhir telah disusun posisi permainan akhirnya yang diselesaikan dengan menemukan kemenangan bagi putih ketika tidak ada cara yang jelas untuk memenangkan atau menyerikan ketika tampaknya putih harus kalah dalam beberapa komposisi. Tidak mungkin terjadi dalam permainan yang sebenarnya. Tetapi jika posisi awalnya tidak begitu eksotis, komposisinya juga terkadang dimasukkan ke dalam teori permainan akhir. Sehingga permainan catur mengklarifikasikan permainan akhir menurut jenis bidak yang tersisa. Saya rasa demikian penjelasan mengenai implementasi game pada game catur. Baiklah, saya rasa demikian untuk penjelasan implementasi BFS pada game catur. Dan untuk lebih lanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.